satu firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Apakah bisa ditampilkan di share screen Ibrani 12 ayat yang pertama? Dalam ayat ini kita mesti ingat ini bagian firman Tuhan ditujukan kepada orang-orang percaya ya, orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan oleh penulis Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang menjadi fokus saya adalah kata perlombaan. Nah, kata perlombaan yang diwajibkan bagi kita, itu kalau saya lihat di dalam teks Yunaninya ya, perlombaan itu menggunakan kata agon. Nah, kata agon. Apa maksudnya kata agon? Dalam bahasa Inggris ada kata agony. Agony itu dari kata Yunani agon. Nah, jadi perlombaan itu adalah agon, ya, agony. Agony itu dalam bahasa Inggris ya, dan artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya sesuatu yang membuat kita tuh menderita, ya, penderitaan. Jadi marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan atau penderitaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata berlomba itu sebagai orang Kristen, berlomba di jalannya Tuhan, ya, berlomba, perlombaan iman itu mengisyaratkan adanya sebuah penderitaan, rasa sakit. Jadi berlomba itu kan menuntut disiplin, berlomba itu kita menuntut untuk apa? Untuk konsentrasi, berlomba itu kita menuntut keseriusan, disiplin jaga makan, pola makan nggak boleh sembarangan, disiplin tidur, kita harus disiplin berlatih. Perlombaan itu mengisyaratkan adanya sebuah penderitaan, ya, sesuatu yang sakit, ya, karena kita harus menyangkal diri. Nah, jadi kita diminta sebagai orang Kristen dengan tekun berlomba atau agony, ya, memasuki ladang penderitaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita berlomba dalam penderitaan yang diwajibkan bagi kita, bukan dalam perlombaan yang nggak penting ya. Misalnya kita menderita karena kita itu nyolong kambing, nyolong ayam, nyolong sendal, itu kan penderitaan karena kita kesalahan sendiri ya, nyolong jemput. Nah, itu penderitaan yang tidak diwajibkan dan tidak boleh malah ya. Nah, tapi perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu artinya apa? Ya, agony, rasa sakit, menderita, disiplin. Nah, nanti Ellen akan sharing bagaimana sih prosesnya sakitnya di disiplin ya dalam perlombaan, dalam kompetisi. Nah, ternyata itu juga menjadi gambaran dalam kehidupan iman kita. Iman Kristen adalah iman di mana kita harus berlomba. Ada menyangkal diri, pikul salib. Nah, untuk mencapai mahkota. Nah, saudara, itu saja yang saya ingatkan buat kita semua, dan bagaimana itu konkretnya dialami oleh Ellen, dan bagaimana Tuhan membukakan lewat Ellen itu pengalaman perlombaannya sesungguhnya itu seperti apa. Nah, nanti kita dengarkan ya. Oke, shalom, selamat malam, brother, sister, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur sekali buat malam hari ini, buat kesempatan yang bisa diberikan kepada saya. Ucapkan terima kasih buat pendeta dan seluruh brother sister dari Jayapura Youth untuk kesempatan ini. Malam hari ini saya berdoa dan saya berharap ya, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa bertumbuh dan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang akan saya bagikan ini adalah perjalanan dan pengalaman saya bersama Tuhan. Saya yakin bahwa saudara-saudari semuanya punya pengalaman dan perjalanan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Dan bukan karena saya hebat, bukan karena saya gagah perkasa, bukan karena kuat dan gagahku, tapi malam hari ini semuanya untuk Tuhan Yesus, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik, saya akan sharing sedikit satu video. Video ini mungkin untuk kasih sedikit introduction tentang ajang-ajang beauty pageant. Kalau di Indonesia ini kan disebut beauty pageant itu atau kontes kecantikan. Apa saja sih yang sudah pernah saya ikuti? Jadi saya akan share video. Baik, terima kasih. Di 2018
2012 itu Tuhan izinkan saya untuk mengikuti ajang kecantikan atau beauty pageant yang pertama, namanya Putri Pariwisata Indonesia. Itu tahun 2014. Saat itu saya mewakili Provinsi Papua Barat dan puji Tuhan saya bisa masuk top 10 dan juga juara Miss Photogenic. Jadi foto-foto yang pertama yang tadi teman-teman lihat, brother sister lihat itu adalah kompetisi dari pemilihan Putri Pariwisata 2014. Nah, setelah itu 2012 Putri Pariwisata 2012. Setelah itu saya kembali ke Amerika di 2012 akhir sampai awal pertengahan 2013. Setelah saya kembali ke Indonesia, ketika itu saya join Miss Indonesia. Tema hari ini saya akan bahas tentang True Ambassador equal True Winning, atau utusan atau duta yang sejati akan menghasilkan kemenangan yang sejati. Yang dimana saya secara pribadi saya belajar ketika Tuhan mengizinkan saya untuk masuk di dalam dunia beauty pageant atau kompetisi kecantikan yang ada di Indonesia. 2014 saya ikut Miss Indonesia, saya masuk di juara kedua atau first runner up dan juga Miss Persahabatan. Di 2018, 2 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya juga untuk mengikuti kompetisi internasional di India yang namanya Face of Beauty International. Jadi total ada 3 kompetisi yang saya ikut, 2 di Indonesia dan 1 di luar negeri. Dan yang di internasional itu, puji Tuhan juga Tuhan kasih saya kemenangan sebagai Miss Best in Talent. Nah, brother sister, teman-teman, apa yang ingin saya bagikan di sini, bahwa melewati kesempatan Tuhan izinkan dalam hidup saya, pertama yang saya syukuri itu, saya bisa, atau Tuhan izinkan saya untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu, sebelum saya masuk dalam suatu kompetisi dunia, atau kompetisi yang kita yang saya hadapi di dunia pageantan lah, ibaratnya seperti kayak gitu. Nah, menjadi garam dan terang di suatu perlombaan yang pada mayoritasnya adalah di mana menangan ataupun cara pandangnya itu lebih kepada apa yang dilihat secara duniawi. Tentu saja pasti ada kategori dari setiap perlombaan-perlombaan yang saya ikuti. Namun kesaksian yang luar biasa yang ingin saya bagikan, adalah ketika di malam final sebelum saya dan teman-teman kita on air atau live di RCTI saat itu, ada satu kejadian yang luar biasa Tuhan izinkan di belakang panggung buat saya, di mana itu menjadi kemenangan sejati saya. Beberapa mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Ellen asli dari mana? Atau orang Papua suku apa? Nah, saya puji Tuhan, saya bangga jadi anak Papua asli. Mama papa saya dari Papua, mama dari Serui, bapak dari Sorong, namun ada juga darah Jayapura, darah Tobati, dan juga ada darah dari One Man. Jadi kalau orang bilang gado-gado asli Papua, ya ini sudah gado-gado asli Papua. Anak keberapa dan berapa bersaudara? Saya anak keempat, anak terakhir dari 4 bersaudara. Dan kami semua perempuan, tidak ada laki-laki. Tapi puji Tuhan sekarang saya punya 3, Tuhan kasih 3 kakak laki-laki, kakak ipar yang luar biasa dalam Tuhan. Perjalanan pendidikan saya, bagaimana related sampai sama SMP Kristen Kalam Kudus dan juga Gereja Kristen Kalam Kudus. Jadi waktu SD, saya di SD Negeri, SD Impres di APO di Jayapura. SMP kelas 1, kelas 2, saya di SMP Kristen Kalam Kudus. Kelas 3 SMP, saya pindah ke Jakarta, di SMP Negeri 3. Dan saya lanjut setelah itu lulus, saya lanjut di Sekolah Kristen Jakarta atau PSKD 2. Ke Jakarta kelas 3, terus masuk SMA di Jakarta. Setelah lulus SMA, Tuhan kasih saya kesempatan untuk sekolah misi dan penginjilan di Amerika. Itu di tahun 2011 saya ke sana. Setelah kembali dari Amerika, itulah ketika mulai join dunia pageant.
setelah kembali dari Amerika. Nah, nanti saya akan sharing kembali lagi ke dunia pageant. Ini saya selesaikan aja dulu introduction-nya biar kita teratur. Kegiatan saat ini saya bekerja di perusahaan konstruksi ya, yang bergerak di bidang konstruksi di LNG. Cuman karena kita lockdown dan saya seharusnya harus kembali untuk kerja. Untuk saat ini saya bekerja dari rumah. Tapi semuanya baik sehingga saya bisa bertemu dengan brother sister secara tidak langsung via Zoom. Oke, kalau untuk hobi saya itu kebetulan mama papa saya ini adalah mantan atlet basket. Jadi sepertinya itu turun lah ke anak-anaknya. Jadi kedua kakak saya, kecuali yang pertama, kita itu semua memang hobinya main basket, memang pernah ikut lomba antar kota, provinsi, nasional, dan juga pernah ikut ke Asian School ke Vietnam. Itu hobi, jadi hobi itu basket. Nah, tapi baru-baru ini baru belajar fotografi, baru belajar baru belajar nyanyi lagi, jadi hobinya bertambah. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi introduction ke kesaksian saya pada malam hari ini. Ini maksudnya di usia berapa? Di usia berapa mengenal Tuhan Yesus? Saya mengenal Tuhan Yesus, kalau saya ingat kembali atau kembali mengulang memori saya mungkin bisa dikatakan menerima Tuhan Yesus pertama kali itu ketika saya ada di SMP Kristen Kalam Kudus. Ada satu cerita yang menarik. Jadi saat itu saya ingat waktu selesai SD, saya pingin sekali untuk masuk ke salah satu sekolah negeri yang ada di Jayapura lah. Karena sekolah ini cukup populer lah, katanya kalau sekolah di sini anak-anaknya gaul-gaul. Jadi saat itu saya baru mau belajar gaul. Saya pikir, udahlah saya sekolah di sini lah, Mak, saya pengen ikut sekolah di sini. Tapi mama saya waktu itu kekeh sekali dan dia tidak kasih izin. Dia bilang, tidak, kamu harus masuk ke sekolah Kristen Kalam Kudus, gitu kan. Dan ancaman mama saya waktu itu adalah kayak gini, kalau kamu tidak mau masuk ke SMP Kalam Kudus, saya nggak akan sekolahin kamu. Jadi, kau tidak akan sekolah kalau kau tidak mau sekolah di SMP Kalam Kudus. Nah, saya akhirnya bertanya kenapa mama mau sekali untuk saya sekolah di SMP Kalam Kudus. Jadi saat itu mama bilang, bukan masalah pendidikan atau pengetahuan yang mama mau kamu, mau Ellen capai, tapi adalah pertumbuhan iman. Itu saya ingat sekali sampai sekarang. Mama bilang bahwa kalau pertumbuhan iman itu penting sekali gitu. Jadi mama mau kamu masuk di sekolah Kalam Kudus supaya bisa mengenal Tuhan lah. Ibaratnya seperti kayak gitu. Dan itu benar sekali karena disitulah saya ingat di kelas 8 ya, 8A waktu itu. Ada di salah satu ibadah Jumat, karena di Kalam Kudus kita ada ibadah setiap hari Jumat. Pendeta saya lupa pendeta siapa, tapi salah satu pendeta itu sharing dan dia mengundang kita untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman saat itu dia lebih tekankan tentang Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Dimana ketika orang lain meninggalkan kita, ketika kita merasa kita di tempat yang terpuruk, ada seseorang sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, dari saat itulah saya ingat baru saya pertama kali mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus di umur 14 tahun. Di umur 14 tahun. Nah, namun pengenalan akan Tuhan, perjalanan akan Tuhan ini dalam dunia ini kan masih proses ya, gitu. Jadi, walaupun saya sudah terima Tuhan Yesus, tapi saya masih belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, sampai kejadian saya berangkat ke Amerika, saya ikut sekolah misi, sekolah pemuritan, dan juga sekolah evangelis di sana. Nah, disitulah kalau saya bisa katakan bahwa saya mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau mungkin bahasanya cinta mula-mula, Tuhan meng-capture diri saya, atau saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, encounter Tuhan secara pribadi. Namun itu kesaksiannya beda lagi, saya tidak akan bahas itu panjang lebar. Yang saya mau bagikan di sini adalah ketika saya mengikuti ajang Miss Indonesia 2014. Satu hal yang saya bersyukur sekali sama Tuhan bahwa saya sudah kenal Tuhan Yesus terlebih dahulu, atau Tuhan izinkan saya untuk kenal Tuhan Yesus terlebih dahulu sebelum saya ikut ajang ini. Karena memang kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak tahu jati diri kita tidak tahu identitas kita siapa dalam Tuhan, kita akan gampang mudah untuk terbawa dalam arus dunia ya. Nah, seperti itu. Namun kesaksian yang menarik sini adalah ketika tadi saya ada sempat sharing di mana di belakang panggung sebelum kita grand final,
Saya ingat sekali. Jadi waktu pertama kali saya ikut audisi ini, saya orang kedua paling terakhir di hari Minggu itu. Saya datang sendiri, saya bawa mobil, saya dari Jakarta Timur tinggalnya waktu itu, saya ke Jakarta Barat di Kebun Jeruk karena itu audisinya di RCTI ya. Dan saya datang sendiri, saya tidak ditemani siapa-siapa karena kebetulan orang tua di rumah di Jayapura. Dan saya ikut semua apa yang mereka mau. Jadi waktu itu mulai pendaftaran, tahap pertama itu ukur tinggi berat badan gitu kan. Dan setelah itu kita masuk ke sesi tes tertulis dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu banyak general. Ada yang pertanyaan-pertanyaan tentang general knowledge tentang Indonesia, terus tentang isu terhangat di dunia, sampai mereka juga bertanya tentang fashion, lifestyle. Jadi sesi itu selesai, saya lewat tahap itu sampai tahap yang terakhir tuh kita mesti ketemu juri. Nah, juri ini yang akan interview kita. Namun ini bukan juri yang di malam final, ibaratnya juri audisi lah gitu. Nah, ketika ketemu juri audisi ini saya orang kedua terakhir di hari Minggu itu. Di mana itu sudah sore sekali dan saya tahu mereka capek. Kelima juri ini udah capek, udah kusut lah ibarat mukanya. Tapi saya datang. Jadi waktu pas saya datang, memang saya baru kembali dari Amerika, baru kembali sekolah penginjilan. Jadi penampilan saya saat itu saya bingung, saya mesti pakai baju apa. Jadi saya datang ikut audisi seperti saya mau pergi khotbah. Dan ini cerita yang jelas, ini cerita yang benar, tidak bohong. Saya pakai rok panjang, saya pakai blazer, pokoknya pakaian rapi sekali gitu. Sedangkan saya tengok kiri kanan ini, wih, cewek-cewek cantik, sudah tinggi, wah pokoknya pakai bajunya tuh di atas lutut. Sedangkan saya ini roknya di bawah lutut gitu, sampai tutup sekali gitu. Sebelum masuk saya dipanggil sama salah satu chevron saat itu, panitia. Dia bilang, Len, boleh ini nggak? Kenapa boleh buka blazernya? Jadi biar kayak apa, ibaratnya kosong gitu. Misalnya bukan kosong sih, kan saya pakai daleman kan, cuman dia nggak ada tak lengan gitu kan. Jadi biar ini kelihatan bentuk tubuh katanya, bukan bentuk tubuh, biasanya biar kelihatan jangan terlalu tertutup. Udah, singkat cerita, oke, baik. Nah, tapi ketika sebelum saya masuk itu saya juga sudah capek sebenarnya karena nunggunya lama. Tapi saya berdoa, saya ingat sekali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya berdoa supaya roh yang ada di dalam Daniel, yang ada dalam Esther, Yeremia, Tuhan, Engkau kasih kepada saya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut saya ini berasal daripada Tuhan, gitu. Walaupun saya ikut audisi ini. Short story, saya ikut audisi. Nah, ini kesaksian ini saya cerita dari orang sendiri yang melakukan ini, dia ceritakan kepada saya. Jadi dia itu kayak kepala atau ketua panitia untuk karantina, tapi yang tidak di TV, jadi off air. Jadi kegiatan sehari-hari dia ini ketua panitia lah. Si beliau ini jujur banget. Jadi waktu ketika saya masuk, dia udah lihat saya kayak gini dan dia sedikit underestimate lah, kayak dari Papua, ada bahasanya kayak gitu. Ini dia sendiri yang cerita. Saya nggak tahu apa yang membuat dia punya cara berpikir begitu. Tapi singkat cerita, dia expect-nya biasa-biasa saja gitu. Expect-nya dia tuh, oke, biasa saja Papua gitu. Tapi ketika saya maju, terus mereka suruh saya berdiri, saya harus balik kiri kanan, terus mereka bilang boleh perkenalan diri. Sudah, saya akhirnya memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, terus mereka tanya bisa pakai bahasa yang lain. Saya tulis itu bahasa Spanyol, saya juga pakai bahasa Spanyol. Nah, oke, short story, puji Tuhan, itu semua jawaban yang keluar dari mulut saya, pertanyaan yang dari kiri kanan itu kayak benar-benar kalau kita berdoa tuh Tuhan kasih keluar aja. Saya bisa jawab sampai akhirnya saya juga bingung. Loh, tadi tuh jawaban dari mana ya? Padahal tidak ada preparation untuk jawab itu. Karena mereka memang tanya tentang hal yang general. Dan itu ada 5 juri yang killer lah, ibarat juri yang tidak gampang. Nah, singkat cerita saya masuk. Saya dikabari 2 minggu bahwa oke, selamat, kamu terpilih jadi finalis Miss Indonesia, mewakili Provinsi Papua Barat. Akhirnya terus mereka bilang 2 bulan persiapan sebelum karantina di bulan Februari 2014. Jadi waktu itu saya audisi udah dari bulan Desember, awal Desember. Oke, baik, terima kasih. Nah, singkat cerita, ketika waktu masuk di karantina itu, di hari yang pertama kita juga dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Terus jadi kita
kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan karena mereka akan pilih yang namanya kayak ketua angkatan lah, atau ketua kelas di Miss Indonesia 2014. Mereka tanya siapa yang mau jadi ketua kelas, saya angkat tangan. Pede sekali angkat tangan, saya tidak tahu kenapa, tapi itu Tuhan sudah kasih roh keberanian, saya angkat tangan, saya bilang saya mau jadi ketua kelas. Nah, ketika maju ke depan menjadi ketua kelas, untuk kita ibaratnya ada 5 orang, jadi saya dan keempat teman saya ini kita harus kayak kampanye untuk kenapa kamu harus terpilih jadi ketua kelas. Nah, di saat itu saya mulai, oh my goodness, saya kayak oh my goodness, ini saya harus ngomong apa nih? Nah, temanku yang satu Miss Bengkulu udah ngomong bagus gini. Saya gimana ya gitu. Dan saya tahu saya orang terakhir. Saya cuma tunduk dan saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan akan kasih tahu saya apa yang harus saya sampaikan. Dan tiba-tiba tuh dalam hati saya tuh Tuhan ingatkan saya atau kasih saya pengertian bahwa teman-teman kita nih di sini nih yang ikut dalam ajang-ajang kecantikan beauty pageant kayak gini nih, walaupun mungkin secara kasat mata dunia kita lihat bahwa mereka ini perfect ya, tapi masih banyak di antara mereka yang broken di dalam hati mereka, ataupun mereka banyak yang masih belum punya identitas. Dari situ Tuhan ingatkan saya untuk kok bicara tentang identitas, kok bicara betapa pentingnya mereka buat saya, kok bicara bahwa saya ini Allah yang menciptakan mereka. Jadi ketika saya maju, saya punya kesempatan, langsung saya mengalir, saya ngomong, saya bilang, teman-teman, saya bersyukur sekali saya bisa berada di sini. Kalian orang-orang yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk bisa berkenalan dengan kalian. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. I just want to say that walaupun mungkin kita bisa punya kriteria yang sama, maka kita bisa ada di tempat ini. Namun saya mau kita tahu bahwa kita dengan orang di samping kita satu sama lain, we are unique and we are specifically made by God. Jadi kita tuh spesial di mata Tuhan. Kita bukan orang yang dibuat di pabrik langsung keluar sama jiplakan, tidak. Tapi Tuhan ciptakan kita masing-masing dengan tangannya gitu. Sampai firman Tuhan bilang juga bahwa setiap jumlah rambut kita itu Tuhan tahu gitu. Jadi itu yang keluar dari diri saya, dan udah mengalir sampai ending cerita itu mereka tepuk tangan, puji Tuhan saya terpilih menjadi ketua angkatan. Yang menariknya setelah itu ada salah satu teman saya ingat sekali, Miss dari Jawa Barat kalau nggak salah. Dia datang dan dia nangis-nangis, dia bilang, Len, thank you so much. Aku bingung, kenapa? Thank you for saying that. Saying what? That I'm special. Saya nggak pernah dengar kata saya itu special. What? Langsung saya kayak konfirmasi. Wah, berarti itu benar apa yang Tuhan kasih taruh di hati saya sebelum saya bicara, bahwa memang banyak orang, teman-teman sini yang mereka sebenarnya broken gitu. Ya udahlah. Jadi 18 hari kita di karantina itu tuh penuh dengan kasih Tuhan. Saya rasa itu bukan karantina saja, itu seperti kayak sisterhood yang kita punya. Kita saling, setiap hari Minggu kita karena nggak bisa keluar ke gereja, saya dikasih kesempatan untuk kumpul teman-teman, kita baca firman, kita doa, kita saling kuatkan. Jadi apa yang mungkin teman-teman nonton di 2014 di TV itu, yang grand final itu ibaratnya cuma kayak show saja. Tapi yang menjadi kompetisi utama itulah ketika 18 hari kita ada dalam karantina ini, karakter kita diuji. Kalau tadi Pak Cahyo sempat bilang bagaimana sih ikut event-event seperti kayak gini, perlombaan yang sesungguhnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pikir bahwa enak ya kalau ikut beauty pageant karantinanya mungkin perawatan terus pakai baju desainer yang bagus-bagus. Oke, saya tidak tahu untuk pageant yang lain, tapi setahu saya Miss Indonesia itu kita justru malah kayak seperti pendidikan militer. Kita tidur itu jam 1:30 malam, kita bangun jam 4:30, karena saya ketua kelas, saya terlambat. Kalau saya tunggu teman saya karena dia terlambat bangun, salah. Kalau saya turun duluan dan yang lainnya belum datang, saya juga salah. Jadi kayak serba salah gitu. Bukan serba salah, kita harus benar-benar punya teamwork, kerjasama, dan semangat yang harus ditahan selama 18 hari itu. Dan tidak boleh lepas heels, sampai kaki itu banyak plester kiri kanan sebenarnya itu tiap malam kita harus rendam kaki dan segala macam. Jadi banyak pengorbanan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Cahyo, bahwa Pendeta Cahyo, bahwa ada hal yang memang harus kita ya pasti rindu keluarga. Berbuat baik, bukan berbuat baik, kita hari itu harus behave yang baik. Nanti panitianya itu yang akan putuskan, oh siapa yang hari ini the best attitude gitu. Dia akan dapat 5 menit untuk telepon orang tua, untuk say hello, kangen sama orang tua. Habis itu diambil lagi handphonenya. Terus kita ketika bangun pagi itu sudah harus full, tidak boleh mukanya kusut-kusut. Jadi ada salah satu teman saya tuh sebelum tidur, dia sudah mandi jam 1:30 malam, jam 12 gitu, dandan makeup.
Karena kita berlomba, kita berebutan kamar mandi. Nanti pagi-pagi tinggal dia bangun, mandi lagi, tapi muka udah ada makeup, sikat gigi, dan go. Sampai segitunya, karena penilaian yang utama itu adalah attitude kita, terus ketepatan waktu kita, nggak bisa manja-manja pokoknya. Itu kurang lebih seperti itu, tidak enaknya. Namun yang amazingnya di sini adalah kemenangan yang saya rasakan saat ini adalah, walaupun saat itu saya sudah hampir ya, kalau tadi di gambar yang tadi, video yang tadi saya bagikan, sudah hampir untuk masuk ke juara 1 dan mendapatkan mahkota itu. Namun saya bersyukur saya berada di posisi yang kedua, karena bagi saya kemenangan sejati saya, my true winning, itu bukan apa yang di depan TV, bukan apa yang disaksikan seluruh populasi, seluruh warga Indonesia, seluruh orang yang di Indonesia, tapi ketika kita di belakang panggung 30 menit sebelum kita on stage, orang yang sama, orang yang dulu dia sendiri ceritanya kayak dia dulu sempat ibaratnya kayak underestimate saya, dia orang yang akhirnya menjadi supporter saya nomor 1, dan dia meminta saya untuk berdoa, untuk kumpul semua teman-teman, semua tim yang ada di situ, baik yang Nasrani, Kristen, 2014 karantina, untuk doa bersama. Dia minta saya untuk, Len, kamu tolong berdoa buat kita. Dan bagi saya itu something yang big, itu suatu kemenangan saya yang sejati, karena buat seorang yang bukan seorang Kristen, seorang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kebenaran, tapi dia bisa meminta saya untuk berdoa dan mendeklarkan nama Tuhan Yesus, itu kemenangan saya, itu kemenangan sejati saya. Jadi angkatan kami itu angkatan yang sisterhoodnya tuh paling terbaik. Sampai saat ini juga mereka selalu bilang 2014 kalian top gitu. Kadang mereka panggil saya juga, ayo dong bantu teman-teman yang baru join ini untuk ibadah atau sharing apa. Sampai 3 kali karantina Miss Indonesia saya masih terlibat. Jadi itu kemenangan yang saya rasakan, my true winning ketika ikuti Miss Indonesia 2014. Baik, itu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Namun saya ingin melandasi ini atau membuat ini valid dengan beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi saya, dan saya harap ini bisa memberkati kita semua. Jadi slide selanjutnya. Jadi seperti tema kita pada malam hari ini, bahwa true ambassador akan menghasilkan true winning atau kemenangan yang sejati ya. Saya percaya bahwa we are called to be ambassador of God. Kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah menjadi orang percaya, kita yang sudah menjadi murid, kita semua dipanggil untuk menjadi ambasadornya Tuhan atau utusannya Tuhan. Mau maupun tidak mau, we are the ambassador of God. We are the representation of God in this world. We are the representation of God in this world. Ayat yang ingin saya bagikan, yang pertama adalah terambil di 1 Petrus 3 ayat 15. Mungkin teman-teman bisa nanti catat atau di highlight di Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 15 saya akan bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat ini menjadi ayat dasar buat saya tentang pembahasan kita malam hari ini. The true ambassador equal true winning. Kenapa? Karena saya yakin kita tidak akan bisa menjadi ambasadornya Tuhan kalau kita tidak menguduskan Kristus di dalam hati kita. Jadi saya pernah belajar dan pernah dengar ada yang bilang bahwa Jesus to be the Lord in our life and Savior. Jadi kata Lord itu dulu, terlebih dahulu baru kata Savior. Lord itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan dia yang menjadi pemimpin kita, dia yang menjadi kita ibaratnya seperti hamba, dia adalah posisi yang teratas dari kita yang menuntun kita. Nah, kalau ambasador saat ini kan kita tahu ya di dunia sehari-hari ambasador itu seperti kayak perwakilan negara,
umpama ambassador of Indonesia buat United States atau United Kingdom gitu. Pasti tugas ambassador itu adalah satu, menjaga hubungan antara kedua. Dia akan menjadi representasi apapun yang related tentang negara itu, dia akan menjadi spokesperson ya. Itu adalah tugas ambassador. Nah, saya yakin begitu pun juga dengan kita yang sebagai ambassadornya Tuhan. Tuhan send kita, Tuhan redeem kita, Tuhan menangkan kita, Tuhan tebuskan kita untuk menjadi ambasadornya Tuhan. Dan setiap saat dalam kondisi apapun kita harus siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban. Maksudnya adalah, kenapa kamu beriman kepada Tuhan? Apa yang membuat kamu beriman kepada Tuhan? Nah, ini harus kita dalami, kita harus kepada Tuhan. Nah, tapi jelas sekali disampaikan di ayat selanjutnya bahwa harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah, itu dari ayat 1 Petrus 3 ayat 15. Ayat lagi yang mendasari sharing saya tentang we are called to be ambassador of God adalah, jadi kami di 2 Petrus 5 ayat 20, saya akan baca ayatnya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami, dan dalam Kristus kami meminta kamu untuk berilah dirimu dinamaikan dengan Allah. Jadi ini surat Paulus buat jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah percaya. Jadi jelas dikatakan bahwa utusan-utusan Kristus atau ambassador of God atau ambasadornya Tuhan. Oke. Ayat selanjutnya. Oke. Saya akan slide selanjutnya. What does the Bible say about being true ambassador? Apa yang Alkitab katakan tentang menjadi utusan atau duta yang sejati? Saya mau kita sama-sama lihat suatu percakapan atau satu pembelajaran yang luar biasa yang saya sangat terberkati ketika Tuhan Yesus bertemu dan bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Jadi what is the meaning of true slide-nya. Jadi perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Percakapan ini terdapat di Yohanes 4 ayatnya yang ketiga sampai yang Yohanes 4 ayat ke-23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, ketika kita menjadi ambasadornya Allah, duta-duta Allah, kita equal, kita sama saja dengan, atau kita sama seperti penyembah-penyembah yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ambassador meaning we are the worshipper, kita orang-orang yang menyembah Tuhan gitu. Nah, kalau dilihat di ayat ini sebelumnya, mungkin teman-teman nanti bisa baca, perempuan Samaria ini, Tuhan bilang ada bagian ketika itu Tuhan bilang bahwa kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal gitu. Ada waktunya dulu Kristenan saya itu cuman sebagai, ya karena saya sudah lahir di keluarga Kristen, saya berarti Kristen gitu. Ketika saya ada dalam lingkungan Kristen, berarti otomatis saya Kristen. Nah, satu hal yang saya belajar bahwa kenal dan tahu itu beda. Nah, tahu tentang Tuhan, mungkin kita bisa tahu tentang Tuhan karena kita udah sering di sekolah minggu ataupun terbentuk di keluarga Kristen, kita bisa tahu. Tapi mengenal itu beda. Mengenal itu berbicara tentang pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang saya mau emphasize di sini adalah ketika kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi ambasadornya itu, kenyataannya bahwa dunia ini tidak membaca Alkitab, atau the world doesn't read Bible but they read Christian. Makanya kenapa penting sekali kita harus menjadi minta Tuhan untuk tolong kita supaya kita bisa menjadi ambasador atau utusan-utusan Allah yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, karena kita adalah representasi Tuhan di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya yang mungkin bisa kita renungkan sama saat ini adalah, sudahkah kita menjadi ambasador sejati untuk Tuhan? Slide selanjutnya akan saya bahas yang terakhir. What is the meaning of true winning? Jadi untuk meng-highlight bahwa pembacaan kita dalam 2 Timotius 4 dan 7, 1 Korintus 9 dan 24 ini adalah surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang ibaratnya mereka sudah Kristen lah kalau kita bilang bahasa sekarang. Namun
sesuatu yang luar biasa. Sini saya lihat bahwa Tuhan mau kita belajar untuk bisa mengerti arti kemenangan kita yang sejati itu apa. Nah, jadi what is the meaning of true winning? Apakah perlombaan yang sedang kita ikuti saat ini? Nah, mungkin perlombaan yang saya ikuti saat itu dan sehari-hari mungkin kita dalam hidup ini ada yang mungkin ikut perlombaan olahraga ataupun kompetisi olimpiade ataupun mungkin seperti Miss Indonesia atau yang perlombaan yang pada umumnya di dunia. Namun yang saya lihat bahwa Tuhan mau kita mengerti adalah perlombaan apa sih yang kita punya ketika kita mengikuti Tuhan. Perlombaan bukan karena kita sudah qualify untuk bisa menang dan kita mendapatkan hadiah itu, tapi saya lihat bahwa itu adalah kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Nah, 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang start. How are you in the middle of the competition? But what is matter is how you finish your race or your competition. Jadi nggak apa-apa, mungkin kalau kita mulainya awal dengan Tuhan susah untuk baca Alkitab atau membangun hubungan dengan jemaat atau satu sama itu susah, tapi ayo terus kita latih diri kita terus mencoba, kita bangkit. Atau mungkin di awal-awalnya kita bagus, terus di tengah-tengahnya kita mulai goyang, kita mulai ke kiri dan ke kanan. Ayo bangkit lagi, masih ada kasih karunia Tuhan, kita bangkit lagi sampai garis akhir di mana kita akan bertemu dengan Tuhan face to face. Nah, yang terakhir ayat di 1 Korintus 9 ayat 23 ini berkata bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan bahwa firman ini ditulis dalam Timotius dan Korintus ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya. Nah, di sini mereka, saya rasa bahwa apa yang mau didasari adalah kita untuk bisa berjuang. Paulus mau kita belajar untuk kita bisa berjuang untuk mencapai mahkota yang tidak fana, mahkota yang abadi, yaitu ya ketika kita bertemu dengan Allah Bapa di surga gitu. Jadi apapun profesi kita, apapun di saat ini di mana Tuhan menempati kita, saya mau ajak teman-teman semuanya bisa menggunakan talent atau menggunakan kesempatan itu, profesi itu sebagai alat untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, untuk bisa membantu orang lain bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Dan mungkin juga buat teman-teman yang pemuda, saya tahu bahwa kita sebagai orang muda itu apa ya, kalau bisa bilang banyak perjuangannya, karena kita masih belum tahu, kita pengen banyak coba ini, kita pengen coba itu, kita pengen coba ini. Tapi saya yakin sekali bahwa Matius 6 ayat 33 itu betul-betul terjadi dalam hidup saya, bahwa ketika kita mengenal Tuhan dan kebenarannya, apa yang kita tidak pernah pikirkan, kita bayangkan, yang kita mungkin beyond our expectation itu yang Tuhan sediakan. Karena above all yang saya mengerti itu bahwa kita punya Tuhan itu Allah yang pemberi. Dia tahu memberi yang terbaik buat kita. He is the true giver buat kita. So mungkin itu yang mau saya bagikan buat kita pada malam hari ini. Ada yang minder. Saya salah satu orang yang dulu sangat minder. Saya dulu pikir bahwa saya suka membandingkan diri saya dengan teman baik saya saat itu. I think she was pretty more than me. I think she's more richer than me. I think she's more than me. Pokoknya saya selalu ibaratnya kayak saksikan adalah ketika breakthrough saya mempunyai confident itu, sehingga saya bisa melihat standar beauty-nya di dalam diri saya sesuai dengan Tuhan. Itu ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa I remember salah satu, kalau tidak salah, ayat di Mazmur 139 ya. For I make you fearfully and wonderfully made. Sorry kalau saya salah. Tapi kata itu saya akan bacakan. Mazmur 139 ayatnya yang ke, hang on. Ada kemarin saat teduhnya ini. Oh ya, Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. It takes me a long time untuk sadar bahwa saya diciptakan Tuhan segambar dan seturutnya dan fearfully and wonderfully made gitu. Jadi mungkin saran saya bahwa teman-teman yang mungkin struggle di daerah sini, di area ini tentang beauty atau identitas, get to know God first. Mengenal Tuhan nomor satu dulu. Ketika kita kenal Tuhan, kita kenal isi hati Dia untuk kita tahu kebenaran apa yang Dia sampaikan tentang kita. So maka apa yang mungkin menjadi opini orang, hal-hal yang negatif yang tidak membangun, itu tidak akan begitu banyak mempengaruhi hati kita. Mungkin itu kalau saya. Jadi kembali kepada firman, mengenal Tuhan supaya kita bisa mengenal standar beauty-nya kita tuh seperti apa. Jadi bukan berarti saya sudah pernah ikut ajang ke kontes kecantikan kayak gini, saya nggak pernah mengalami yang namanya bully. Saya juga dulu pernah dibully karena mungkin bentuk badan saya, warna kulit saya, atau apapun itu pernah terjadi. Tapi saya bersyukur karena apa yang penting adalah perkataan Tuhan tentang saya, bukan apa perkataan manusia. Jadi contoh lah ya. Jadi kalau jadi contoh, jadi pemimpin, berarti kan saya harus bisa bangun semangat teman-teman ketika saat satu hari itu kita sudah capek, terus dengan kegiatan. Jadi saya ingat kita jalan, kita kan kunjungan juga ke panti-panti sosial, ke sekolah luar biasa dan segala macam. Itu kegiatan sehari tuh. Balik ketika makan, setelah itu makan, terus kita lanjut lagi dengan latihan catwalk di tengah malam. Jadi jam 10 malam mungkin teman-teman yang lain tidur, kita latihan catwalk. Dan harus dengan attitude yang bagus. Padahal kalau secara manusia kan orang sudah capek, kaki sakit selama 18 hari itu, kita tidak boleh lepas sepatu heels yang 20 cm di depan umum, tidak boleh, kecuali di kamar. Jadi terkadang sebenarnya tuh pengen give up, kayak aduh mau pulang, ingat orang tua, mau menangis. Tapi mereka ini juga banyak mengalami kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan saat itu, saya pergi, saya datangi mereka satu-satu gitu kan. You can do it. Bahkan di belakang panggung, sebelum kita naik ke panggung itu, sebelum kita on air, itu saya jalan masing-masing ke mereka. Saya ingat sekali, yang ke orang Kristen, kita punya teman, saya kasih ayat Filipi 4 ayat 13. You can do everything to Christ to give you strength. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Yang Muslim, saya bilang ke dia, trust God and trust yourself. You can do it. Jadi meyakinkan mereka. Mungkin itu yang saya bisa bilang ya. Jadi semangat. Mungkin Tuhan kasih saya karakter yang orang bilang full dengan energi gitu kan. Babu tuh, dia bilang, kok energi banyak sekali. Saya bilang, bukan saya energi, itu mungkin Tuhan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing gitu ke teman-teman. Jadi encourage terus juga. Kayak ada beberapa yang mereka masih ya namanya grup lah ya, maksudnya orang-orang yang berbeda karakter, dari background berbeda, terus dikumpulkan pasti ada miskomunikasi gitu kan. Tapi saya coba untuk menjadi penengah. Saya bilang, ayo dengar sisinya ini, kita berdamai. Jadi mungkin ada momen yang memang memperdamaikan dua teman yang berantem saat itu. Terus ada yang sudah mau pulang karena dia malas, maksudnya bukan malas, dia udah capek, terus dia tidak merasa sudah tidak mampu untuk ikuti karantina. Tapi saya bicara sama dia, dan bahkan ada satu yang saya ingat sekali, Miss Jawa Tengah, my dear lovely teman, dia punya isu tentang itu tadi, identitas atau kepercayaan diri. Dan mamanya waktu ketika saya ketemu setelah kita Miss Indonesia, mamanya datang sampai saya dan dia bilang, Ellen, I wanna say thank you karena kamu banyak bantu dia selama karantina. Si Miss ini, dia bilang bahwa satu-satunya teman yang banyak bantu dia untuk bisa percaya diri dan selalu dampingi dia tuh Ellen. Jadi mungkin kayak itu kali ya. Jadi saya selain menang Miss First Runner Up, saya juga Miss Persahabatan atau Miss Congeniality. Mungkin itu. Puji Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Man, ini pertanyaan yang akan buat saya menangis nih. Kenapa bos saya tidak malu untuk bersaksi? Karena saya tahu betapa buruknya saya, betapa tidak mampunya saya, betapa terbatasnya saya, dan betapa hancurnya saya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak akan mungkin bisa seperti saat ini, atau bisa ya mungkin orang bilang
bisa punya kesuksesan di dunia pageant. Jadi semua kita pasti punya background masing-masing ya, punya pengalaman background kehidupan, pengalaman hidup yang berbeda-beda, tapi karena saya rasa Tuhan sudah terlalu banyak buat hal yang saya sekarang sebenarnya tidak deserve, tidak layak, tapi Tuhan kasih buat saya. Jadi saya mau untuk gunakan saya punya waktu, sisa-sisa waktu ini. Saya tidak tahu kapan saya akan meninggal, Tuhan panggil saya. Jadi saya menggunakan saya punya waktu untuk bisa menjadi berkat buat orang di sekitar saya. Walaupun tidak selalu itu saya konsisten seperti itu, tapi saya bersyukur Tuhan ingatkan saya bahwa di mana saja, kesempatan apa saja, harus bisa declare nama Tuhan, saksikan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus saja di kayu salib, dia tidak mengingat-ingat dosa saya ketika dia mati di kayu salib buat saya. Padahal saat itu saya belum kenal Tuhan, saya masih berdosa, tapi dia mau mati di kayu salib untuk tebus dosa saya. Mungkin saat ini yang saya berdoa dan gumuli adalah supaya saya punya saudara dan saudari yang ada di Papua bisa semua mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi mungkin lebih fokus kepada pemuda-pemudi. Jadi dengan seperti tadi sudah disampaikan oleh di pertanyaan yang tadi William, kenapa mau terus menjadi saksi? Karena saya rindu untuk lihat satu Papua yang berbeda ketika anak-anak mudanya itu mengenal Tuhan secara pribadi dan kasih hidup buat Tuhan secara pribadi, dan digunakan dan dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan secara pribadi. Jadi mungkin itu jawaban saya, Pak Cahyo. Yang pertama pasti harus punya relationship dengan Tuhan ya, harus takut Tuhan ya, takut Tuhan tapi harus punya hubungan dengan Tuhan. Itu satu sih, karena apa? Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya takut nanti hubungan saya seperti apa. Kedua, harus punya hati menginjil, hati misi. Nah, saya rasa Tuhan panggil saya untuk menginjili, jadi hati misi lah. Jadi sama-sama kita bisa pergi menginjili. Terus makanya kalau takut Tuhan, anak Tuhan, pasti saya harap, Tuhan Yesus itu karakter yang bagus-bagus, harus yang jujur, honest ya, open, willing to learn, dia mau belajar, dia mau terbuka, terus adventurous juga ya, orangnya mau punya pengalaman yang baru, terus yang fun, yang humoris, biar tidak kaku kayak es batu. Mungkin itu saja. Thank you buat pertanyaannya. Thank you. Suka duka apa ya? Istirahat tidak cukup, terus palingan ini sih karena mungkin kita kita di bawah yayasan dan juga TV nomor 1 Indonesia, RCTI, saya promosikan. Jadi ekspektasi mereka itu adalah ekspektasi beyond. Mereka tidak mau yang biasa-biasa, mereka mau kita itu yang top of the top lah. Jadi kayak ini sih, maksudnya perasaan yang valid ketika macam kita sudah tengah malam tiba-tiba kita didatangi Chevron atau tim dari RCTI khusus yang mereka akan ibaratnya panitia utama untuk on air nanti. Jadi bisa tiba-tiba schedule-nya, aturannya kita umpama senam berubah untuk mereka datang, kita harus bisa siap sedia untuk ditanya jawab langsung. Mereka kasih pertanyaan yang random, jadi jadi sudah punya feeling nih, kalau dikasih koran pagi-pagi mendingan dibaca. Jadi sembari kita sibuk-sibuk ya tetap baca, karena nanti malamnya itu saya udah tahu bahwa pasti nih akan ada yang datang, pasti akan ada yang bertanya, dan saya harus siap sedia. Jadi mungkin suka dukanya tuh lebih kepada
banyak surprise yang apa ya, yang kita dapati. Jadi dalam arti kita harus dituntut untuk harus siap sedia. Jadi Miss itu katanya, bukan katanya, ini yang selalu diajarkan bahwa every time, anytime, mau happy, mau tidak happy, mau sakit kek, mau tidak sakit kek, tetap harus give the best smile, harus tetap kasih senyum yang terbaik, kasih jawaban yang terbaik, dan siap sedia untuk terima pertanyaan atau apapun yang di sekitar kita. Karena pendapat mereka adalah karena ketika once kita jadi Miss Indonesia atau jadi pemenang atau berada dalam Miss Indonesia, kita akan berada di publik. Once kita keluar ke publik tuh orang akan melihat kita dari seluruh sisi. Jadi makanya slogan dari Miss Indonesia itu, Miss Indonesia semua mata tertuju kepadamu. Jadi harus hati-hati dengan hal-hal kecil. Dan saya ingat dalam 1 tahun masa jabatan sebagai runner up itu, saya tidak boleh pakai celana panjang. Saya harus pakai rok, saya harus pakai baju gaun, maksudnya baju kayak koktel, pokoknya jangan celana panjang. Dan saya tidak bisa gaya tomboy seperti kayak gini. Ini setelah 5 tahun udah bebas ini, karena saya punya kontrak 5 tahun saat itu. Jadi terus kita makan, ya ini berat badan naik karena di rumah tidak ada excuse, tapi jaga makan. Jadi kadang kita tuh yang ikut event besar-besar diundang ke hotel yang mewah, orang lain bisa enak, bisa makan ini makan itu, kita paling cuma ambil 1-2 potong makan satu, habis itu dia. Jadi memang diperhatikan. Jadi chevron tuh mata perhatikan terus tidak boleh duduk yang kayak selenderan kayak gini, tidak boleh, harus duduk dengan satu posisi. Terus kakinya harus seperti apa posisi kakinya, senyumnya juga gitu. Dan hal-hal kecil lah yang mereka lihat. Karena 1 orang saja, saya saat itu saya punya 4 orang yang jadi ibaratnya chevron yang jagain. Jadi satu tuh ketika saya duduk sudah capek, saya rebahan sedikit, dari belakang dicubit. Terus jujur saja tadi saya lupa cerita teman-teman, ketika waktu latihan catwalk, karena saya basicnya olahragawan, pebasket, saya tidak punya sama sekali kemampuan untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi setiap kali saya ingat 3 besar yang jadi juara 3 besar top 3 itu, saya sama yang juara 1 sama juara 3, kita bertiga ini adalah orang yang selalu disuruh ulang. Jadi tegap kayak gitu, terus latihan catwalk harus satu line, tidak boleh kakinya salah mencet kayak gitu sih. Jadi memang penyiksaan penyiksaannya banyak. Jadi tulang belakang sakit, kaki sakit, badan sakit, jadi memang banyak hal gitu. Tapi memang saya ingat, saya juara 1 sama juara 2, juara 3, kita bertiga nih basic jelek sekali catwalk. Bukan modeling, bukan orang-orang yang pernah di beauty pageant, jadi tidak tahu cara seperti itu. Sedangkan kalau yang juara 1 itu saya tahu bahwa dia dia olahraganya itu main bola gitu. Masa dia ikut futsal. Dia ikut futsal yang nomor 1, yang juara 1. Sedangkan yang juara 2, yang juara 3 itu si Hana emang nggak suka pageant gitu. Anaknya memang polos gitu kan. Jadi kayak sama-sama kita bertiga ini belajar, tapi puji Tuhan usaha kita, kerja keras kita itu membuahkan hasil. Itu karena Tuhan. Oh haters ya. I mean, let them be. Biarin aja. I mean, dulu tidak, jujur saja bro, saya dulu tuh peduli sekali apa pendapat orang tentang saya. I worry too much, karena mungkin saya punya salah satu karakter yang saya harus minta Tuhan untuk bantu saya supaya saya tidak diperalat iblis dengan karakter itu. Adalah saya people person, pleasing people. Saya suka menyenangkan hati semua orang. Jadi kayak make sure ini enak, ini bagus semua. Tapi kenyataannya kan tidak sebegitu ya. Kita tidak bisa buat semua orang itu bahagia gitu. Ada hal yang mungkin cocok orang ini, tapi orang ini tidak akan cocok gitu. Jadi saya belajar untuk kayak ya sudahlah, kasih tinggal. Dan tapi bukannya sudahlah terus perhaitan atau segala macam, tidak. Cuma saya pikir kayak terpenting gitu, kayak maksudnya kok mau bicara sampai bagaimana kah, apalagi ya cerita-cerita yang mereka bagikan kah, atau gosip atau segala macam. I just gonna say, let them be, God bless them. I will be focused and worry about things that God has for me, and then what I wanna be. So itu saja sih, kasih tinggal sudah. Udah mau bicara sudah. Kan kita tidak bisa kontrol mereka ya. Yang bisa kita kontrol tuh respon kita. Mungkin itu saja.
Oke. Oke. Nice. Thank you. Oh ya, ini terima kasih Pak terima kasih sudah bertanya, biar saya luruskan mungkin kalau ada desas-desus di luar sana. Saya sampaikan bahwa tidak ada sekali biaya yang saya keluarkan atau memang tidak dipungut biaya sama sekali sampai kita sama juri dan selama karantina itu. Makanya tadi saya bilang pertandingan sesungguhnya itu di saat karantina itu, karena 18 hari kita betul-betul digencot lah ibaratnya untuk bisa menghasilkan top 15 besar, 7 besar sampai juara top 3 seperti itu Pak. Palingan kalau ya namanya kayak saya saat itu memang tidak ada yang sponsor, jadi pemerintah pun tidak, cuman Tuhan Yesus, orang tua dan teman-teman baik saya. Jadi saya ingat waktu saat karantina itu kan kita tidak harus punya pakaian lah ibaratnya, bukan kita ya fashionnya juga dinilai, penampilan kita tuh dinilai. Jadi saya bingung saat itu kendala karena saya tidak dapat sponsor, sedangkan selama 18 hari ini setidaknya saya harus punya stok. Tapi puji Tuhan saya punya teman-teman baik di Jakarta, dan mereka ini semua rata-rata, bukannya saya mau ngomong seperti apa ya, tapi yang saya lihat bahwa yang pertama yang dari Manado, yang dari Batak, Medan, sama yang Ambon itu yang support saya. Chinese ini yang banyak support saya. Mungkin kalau Papua 1-2 sama keluarga saya gitu. Jadi mereka yang trust saya dan mereka yang support. Jadi yang teman baik saya ini orang Batak Manado, tantenya itu desainer kain tenun. Jadi dia pinjamkan ke saya itu sekitar 30 sekian pieces pakaian kain tenun yang mereka kasih pinjam ke saya. Dan kalau kita tahu kan tenun itu kan mahal ya, tenun itu mahal. Dan saya selama 18 hari itu dari hari ke-1 sampai hari ke-18 saya pakai pakaian tenun dari Sumatera sampai ke Papua. Mau itu songket kek, mau Sulawesi Selatan punya kek, mau itu ulosnya Batak kek, mau itu sampai NTT kek, semuanya saya pakai. Jadi dengan model-model yang berbeda. Ada yang dibikin gaun, ada yang dibikin rok, ada yang pokoknya ibaratnya didesain secantik mungkin, tapi itu tenun semuanya. Jadi bersyukur sekali buat mereka, Tuhan berkati mereka. Seperti itu Pak. Jadi biayanya mungkin keluar ya saat itu, usaha untuk beli perlengkapan seperti ya toiletries lah, apa yang harus dibawa itu saja yang saya bawa prepare. Seperti itu Pak. Satu hal juga yang saya bersyukur, saya ikut ajang Miss Indonesia ini karena setidaknya yang punya ini orang Kristen. Jadi Ibu Liliana ini dia banyak kasih Ibu Liliana Tanusudibyo, istrinya Pak Tanusudibyo, Pak Haritanu yang punya RCTI, MNC dan TV-TV yang lain, Global TV juga. Dia ini, ibu ini kan dia ketua yayasan dan dia ketua opusnya yang panitia untuk ajang Miss Indonesia ini. Jadi setiap kali beliau datang, beliau pasti sharing, itu selalu dia ada dasar firman yang dia kasihkan. Jadi dia ajar tentang kasih lah, dia ajar bagaimana jadi warga negara yang baik, itu kita harus taat sama peraturan. Kayak macam dia kasih contoh konkret, kayak kita di jalan raya waktu bawa mobil, kalau yang suka terobos lampu merah, yang apa segala macam, kayak hal-hal yang praktikal, simple tapi kebenaran gitu. Jadi bagi ibu tuh dia nilai sampai segitunya. Dan bagi Ibu Liliana juga tuh dia menentukan kemenangan itu adalah dengan Beauty with Purpose. Nah, Beauty with Purpose itu adalah suatu kegiatan yang dimana kita akan sebagai peserta akan ditanyakan, jadi Beauty with Purpose, kamu berada di kompetisi ini, tujuan kamu tuh apa? Bagaimana kontribusi kamu buat Indonesia? Hal apa atau isu apa yang saat ini kamu lihat menjadi hot issue di Indonesia, dan bagaimana solusi yang bisa kamu berikan gitu. Jadi once you become Miss Indonesia, bukan hanya foto-foto, dikenal orang, masuk TV, pakai barang-barang branded apa dan segala macam, tapi apa kontribusimu buat Indonesia. Nah, kalau waktu itu saya banyak berbicara tentang pendidikan. Pendidikan, terutama pendidikan kepada pendidikan usia dini gitu ya. Karena saya percaya kepada generasi kita itu ada di tangan
adik-adik yang masih dari usia dini. Dan kalau saya tidak salah nanti Pak Pendeta Cahyo dan Ibu Shirley bisa koreksi saya, tapi saya tahu bahwa golden age itu kan dari usia 0 sampai 0 year sampai 5 tahun. Dan Pak Guru Branda 5 tahun, dimana mereka masih pembentukan karakter. Jadi kenapa saya touch banget tentang itu pendidikan Indonesia ini, karena saya rasa kalau kita mau ubah Indonesia, kita mau ubah lingkungan sekitar atau Papua lah, kita mulai dari generasi kita, adik-adik kita ini dengan prinsip-prinsip yang benar, ajaran-ajaran yang benar yang kita kasih ke mereka. Jadi saat itu selain kita memang dikasih tanya jawab dengan beberapa juri intens mereka, dan mereka argumen gitu, emang kenapa menurut kamu kayak gini-gini, oh terus apa yang bisa kamu, jadi kita jawab, mereka tanya, jadi kayak mau benar-benar interview gitu, sampai nanti terakhirnya itu tapi waktu pas Beauty with Purpose itu interviewnya tidak di dalam ruangan, jadi kita tuh dibawa ke daerah yang banyak alam gitu, jadi kayak green area gitu, dan memang pakaiannya dress code-nya tuh harus putih-putih gitu, dan kita di interviewnya tuh di belakang apa kayak pohon. Jadi memang apa kalau Miss Indonesia tuh lebih pada kayak natural beauty ya, jadi mereka, kita juga dandan terlalu berlebihan itu it's a no itu nggak mau mereka. Kalau ibaratnya turun mukanya terlalu cemong gitu kan, warna lipstiknya apa, ininya apa gitu, itu nggak suka. Jadi saya Miss Indonesia tuh pasti chevron kayak ini diganti nih, lipstiknya nggak sesuai, karena dia mau tampilkan itu natural beauty-nya, beauty with purpose-nya kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. 사랑해요. 안녕하세요. 감사합니다. 네. 네.